Kadang artefak digital yang kelihatannya paling sederhana justru nyimpen cerita yang paling menarik tentang sebuah komunitas. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membongkar sebuah situs web yang sekilas mungkin terlihat biasa aja, tapi di dalamnya ternyata ada cetak biru lengkap tentang gimana sebuah lingkungan berfungsi, berkomunikasi, dan bahkan punya musik sendiri di era digital. Jadi, pertanyaan utamanya, apa sih sebenarnya situs web SKJADRT02-10 ini? Anggap aja ini kayak sebuah teka-teki, sebuah portal digital yang nunggu untuk kita pecahkan bareng-bareng. Yuk, kita ungkap rahasianya selapis demi selapis. Waktu pertama kali Anda buka situs ini, kesannya mungkin agak bikin bingung ya. Ini adalah situs Google yang kelihatan fungsional, penuh dengan menu, link, dan bahkan ada pemutar audionya. Informasinya banyak, tapi tanpa konteks, rasanya sulit buat ngerti apa sih yang sebenarnya lagi kita lihat. Nah, untuk benar-benar ngerti, pertama-tama kita harus pecahin dulu kodenya. Maksudnya, bahasa yang mereka gunakan. Mari kita mulai dari yang paling dasar. Kunci pertama adalah singkatan RT. RT itu singkatan dari rukun tetangga. Ini adalah unit administrasi terkecil di Indonesia ya. Pada dasarnya selevel satu blok di lingkungan kita. Ini langsung ngasih tahu kita kalau kita lagi ngelihat sesuatu yang skalanya sangat lokal di tingkat akar rumput. Selanjutnya, ada akronim besar tuh di bagian atas, SIPADU. Ternyata ini adalah singkatan dari Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Terpadu. Nah, ini dia intinya. Ini bukan sekedar halaman info biasa loh. Ini adalah sebuah sistem yang aktif untuk mengelola data dan menyebarkan informasi bagi warganya. Oke, sekarang kita udah paham bahasanya. Yuk kita bedah struktur situs web ini buat ngelihat gimana sih cara kerjanya sebagai pusat digital buat komunitas mereka. Nah, yang sangat menarik di sini adalah gimana cara mereka ngatur menunya. Kita bisa lihat ada tiga pilar utama. Di sebelah kiri ada bagian tata kelola dan admin, isinya link ke pengurus dan dokumen. Terus di tengah ada layanan dan info yang mencakup layanan warga dan diagram. Dan di sebelah kanan ada komunitas dan budaya, lengkap dengan galeri foto dan info kegiatan. Jadi poin krusialnya adalah ini tuh lebih dari sekedar situs web biasa. Ini udah kayak balai desa versi digital. Ini adalah alat transparan di mana warga bisa lihat siapa pengurus RT mereka, bisa akses dokumen penting, dan bisa dapat info tentang layanan yang ada. Ini adalah tata kelola yang dibuat jadi gampang banget diakses. Tapi kalau Anda lihat lebih teliti lagi, Anda bakal nemuin sesuatu yang sama sekali nggak terduga. Sesuatu yang lebih dari sekedar dokumen dan diagram. Sesuatu yang ngasih jiwa ke pusat digital ini. Dan disinilah bagian yang paling unik. Ternyata ada pemutar audio yang disematkan di situsnya. Dan daftar putarnya, wah ini cukup unik. Ada jingle KPRT, lagu tema Kawan Hijau, dan bahkan Mars Kartun. Ini jelas bukan daftar lagu yang biasa kita temui. Ini kan bikin kita mikir ya, sejak kapan coba sebuah rukun tetangga punya jingle atau lagu temanya sendiri? Ini adalah detail kecil yang sebenarnya nunjukin ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi di sini. Disinilah kekuatan komunitas yang sesungguhnya kelihatan. Musik-musik ini tuh bukan cuma file acak, mereka adalah artefak budaya. Mereka menciptakan identitas bersama dan rasa bangga sebagai warga lokal. Jadi, situs ini nggak cuma mengelola komunitas, tapi juga secara aktif membangun dan merayakannya. Oke, mari kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari contoh kecil tata kelola digital di tingkat akar rumput ini? Kenapa sebuah situs Google yang sederhana ini ternyata benar-benar penting? Ada tiga hal utama yang bisa kita ambil. Pertama, ini nunjukin gimana teknologi yang mudah diakses kayak Google Sites bisa memberdayakan siapa saja untuk membangun alat yang kuat. Kedua, ini adalah contoh sempurna dari tata kelola digital akar rumput, transparan, efisien, dan dikelola langsung oleh warga. Dan yang terakhir, ini memperlihatkan gimana komunitas bisa pakai media sederhana kayak musik untuk ngebentuk identitas digital yang unik. Pada akhirnya, situs web Sukajadi RT 2010 ini lebih dari sekedar kumpulan halaman. Ini adalah cerminan dari sebuah komunitas yang hidup dan bernapas. Sebuah cetak biru digital tentang bagaimana sekelompok kecil orang bisa menggunakan alat-alat sederhana untuk mengatur diri mereka sendiri, melayani satu sama lain, dan yang terpenting, mendefinisikan siapa mereka di dunia modern ini. Dan itu semua ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Gimana cara lingkungan atau komunitas Anda sendiri terhubung? Ada nggak sih jantung digital yang berdetak di tempat tinggal Anda? Dan kalaupun ada, kira-kira apa ya isinya?